adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini kembali kita berkumpul, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita fokus untuk kita memuji, untuk kita memuliakan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan sertai lindungi kami sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita mau dengar lagu dari Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jalan serta Yesus ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan siapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk kami siap mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semuanya masih sehat ya? Dan kakak percaya adik-adik semua juga masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar tentang ilustrasi dua macam dasar. Nah, adik-adik, yuk kita mau baca di Alkitab dulu. Kita buka di Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya. Kakak bacain ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, demikian firman Tuhan ya. Di situ diceritakan bahwa ada dua orang yang sedang membangun rumah. Ya, orang pertama dia bersusah payah untuk membangun rumahnya di atas batu, dan orang yang kedua membangun rumahnya di atas pasir. Saat rumahnya sudah selesai, ya dua-dua rumah ini sudah selesai, kemudian turun hujan deras, datanglah banjir, datanglah angin yang hebat. Menurut adik-adik, rumah mana yang lebih kuat? Rumah yang dibangun di atas batu atau rumah yang dibangun di atas pasir?
Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat cerita tentang ilustrasi 2 macam dasar. Nah melalui ilustrasi ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya sikap hati kita yang benar saat kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana seperti orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu. Nah, kenapa disebut dengan bijaksana? Karena orang yang bijaksana dia tahu bagaimana seharusnya dia membangun rumah. Bukan seperti orang yang kedua ini. Orang kedua ini membangun rumahnya di atas pasir yang fondasinya tidak akan kuat. Jadi Tuhan mengilustrasikan ini sebagai orang yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Orang pertama dan orang kedua mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi apa yang perbedaannya? Orang pertama membangun rumahnya di atas batu, sedangkan orang kedua membangun rumahnya di atas pasir. Perbedaannya adalah saat mendengarkan firman Tuhan, orang yang pertama ini dia akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga saat badai datang, saat masalah datang, dia akan tetap kuat dan tidak rubuh. Sedangkan orang kedua, dia yang membangun rumahnya di atas pasir, dia hanya mendengarkan firman Tuhan dan membiarkan itu berlalu begitu saja. Dia tidak melakukannya dan tidak merenungkannya. Pada saat masalah datang, pada saat badai itu datang, pada saat banjir itu datang, rumah itu nggak akan kuat dan rumah itu akan menjadi hancur. Nah adik-adik mau pilih yang mana? Rumah yang dibangun di atas batu atau rumah yang dibangun di atas pasir? Pasti adik-adik maunya rumah yang di atas batu kan? Supaya rumah itu tetap kuat, tetap kokoh, meskipun ada banjir, meskipun ada angin yang hebat, tapi rumah itu tetap berdiri dengan kokoh. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita menjadi orang-orang yang seperti itu, menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tahu membangun rumahnya di atas batu. Maka dari itu adik-adik, saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan, saat adik-adik membaca Alkitab, mari adik-adik renungkan, mari adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Jangan cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu ya. Jadi adik-adik harus benar-benar mendengarkan, harus benar-benar mengerti apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. Ya. Jadi adik-adik nggak bingung lagi saat adik-adik menghadapi masalah, adik-adik udah tahu, oh iya, pernah waktu itu dari cerita sekolah minggu ya, kalau misalkan kita lagi sakit, kita harus berdoa. Kita minta tolong pada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kita. Adik-adik percaya tentang itu dan adik-adik pasti sembuh. Seperti itu adik-adik ya. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 7 ayat 24. Situ dikatakan, ayat hafalannya, mari kita baca sama-sama ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekali lagi ya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu. Kami belajar Tuhan bagaimana cara kami untuk menyikapi firman yang sudah kami dengar. Kami mau Tuhan belajar untuk melakukan firman itu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada saat kami menghadapi permasalahan, saat kami menghadapi badai hidup Tuhan, kami tahu bagaimana cara mengatasinya karena kami mempunyai dasar yang kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biar Engkau terus akan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini sampai hari-hari selanjutnya Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau juga menolong Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan yang minggu-minggu depan mulai akan memasuki kelas yang baru. Engkau akan menolong Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan sukacita Tuhan sehingga mereka boleh bersekolah dengan baik Tuhan. Dan mereka juga boleh Tuhan untuk beribadah Tuhan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan, Kau menjagai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, dadah.
Cara yang pertama, kalian ambil kertas berukuran 20 x 20 cm, warnanya bebas. Lalu kalian bentuk setengah lingkaran dengan menggunakan jangkar atau cetakan apapun. Setelah dibentuk, kalian bisa mengguntingnya. Setelah digunting, kalian bisa mengambil kertas lain yang berukuran 16 x 16 cm. Lalu, kalian menggunakan penggaris diukur 1 cm 1 cm. Lalu kalian bikin garis. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian, kalian bisa melipat kertas ini sesuai dengan garis yang ada. Kalian bisa melipat dari atas sampai bawah sampai membentuk kipas. Lalu kalau sudah jadi seperti ini, kalian bisa melipat menjadi dua. Lalu pada bagian tengahnya kalian bisa beri lem atau double tip. Kalau sudah, kalian bisa menempelkan kipas yang udah jadi ke lingkaran yang pertama. Jika sudah ditempel akan jadi seperti ini. Lalu kalian ambil kertas yang sisa tadi, lalu kalian lipat dua dan bikin telinga. Lalu kemudian kalian ambil kertas hitam juga, bikin matanya dan hidungnya. Setelah jadi, kalian bisa menempelkan telinga, mata, dan hidung ke bagian kepalanya. Yang bagian telinga kalian balikin biar jadi warna putih, lalu kalian tempel pada bagian kepalanya. Nah, kalau sudah jadi, kalian bisa ambil sumpit dan beri lem pada bagian atasnya, kemudian kalian tempel pada bagian belakang. Nah, sudah jadi kreasi kipas rubahnya. Selamat membuat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.